Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rudiansah, NIM 202101100008 dari Prodi Fakultas Teknik Komputer dan Desain jurusan S1 Teknik Mesin semester 1 Universitas Nusa Putra Sukabumi. Dan perkenalkan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negara saya, yaitu Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas sesi 15 membuat video podcast tentang materi yang telah disampaikan. Di sini saya sudah memilih materi untuk membahas dalam video ini. Saya memilih membahas materi dari sesi 6 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu seperti apa sih? Nah, kita coba lihat dan buka slide berikutnya. Nah, hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain. Bahkan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hak dan martabat manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa hak asasi itu adalah hak yang melekat dalam diri pribadi kita. Jadi tidak ada orang yang bisa mengubah hak yang ada pada diri kita sejak lahir. Karena sudah dikodratkan di undang-undang, bahkan hak asasi manusia diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Begitu kita lahir ke dunia, jadi tidak ada yang bisa menentang hak kita. Walau begitu tidak menutup kemungkinan kita harus ada membatasi hal tersebut. Karena jika menutur pada ego hak asasi bahwa hak itu ada pada diri kita, maka di dunia ini tidak ada akan berdamai, di mana timbul keegoisan dari diri masing-masing. Maka dari itu hak asasi manusia pun diatur lagi oleh pemerintah agar merata dan menyeluruh. Seperti slide berikutnya disebutkan bahwa makna umum dari hak asasi manusia adalah pada hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di slide ini ada kalimat bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, betul, jika kita ingin mempunyai hak yang layak, maka kita harus juga memenuhi kewajiban. Seperti contohnya, saya berkewajiban untuk menservis mobil karena saya seorang mekanik. Maka dari itu saya harus memenuhi kewajiban saya untuk menservis mobil klien, dan klien pun berhak untuk mengkomplain atau protes ketika saya menservis mobilnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, di sini si klien memiliki hak untuk protes karena si mekanik tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Jadi si klien berhak menuntut haknya dan si mekanik pun harus menjalankan kewajibannya. Lalu slide berikutnya disebutkan bahwa makna kasus HAM berlaku untuk semua orang, tidak memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan, politik, bangsa, dan asal usul sosial. Nah, pada slide ini masih banyak dan sering terjadi di Indonesia, di mana masyarakat masih selalu membandingkan sesuatu. Pada dasarnya HAM tidak memandang siapapun, karena HAM berlaku untuk semua orang, dan HAM pun ada sejak kita lahir.
hingga suatu saat kita meninggal. Slide berikutnya. Bisa dilihat di sini ada beberapa ciri HAM menurut Gianto dalam buku Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat hakiki. Artinya hak asasi manusia tidak diberikan oleh seseorang atau kelompok orang, melainkan sudah ada, diterima, serta melekat pada diri manusia semenjak lahir. Yang kedua, hak asasi manusia selalu dibawa dan dipegang oleh manusia, sehingga tidak bisa disebut atau dihilangkan. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat universal, yaitu hak asasi manusia berlaku di mana saja dan untuk seluruh manusia tanpa memandang perbedaan wilayah, suku bangsa, ras, status, gender, agama, dan perbedaan lainnya. Hak yang keempat, hak asasi manusia bersifat tetap. Artinya hak asasi manusia tidak bisa dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia juga tidak bisa diserahkan karena selalu melekat pada diri tiap manusia. Dan yang kelima, hak asasi manusia bersifat tidak dapat dibagi. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tidak dapat diserahkan dari diri orang tersebut. Selain itu, hak asasi manusia juga tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok tertentu berdasarkan golongannya. Karena pada dasarnya hak asasi manusia sama atau setara. Disebutkan di slide ini bagaimana ciri-ciri HAM. Jadi ketika kita dimanapun, itu kita selalu memiliki kewajiban dan hak kita. Karena kita tidak akan memiliki hak ketika kita tidak memiliki kewajiban. Sama seperti halnya kita mengerjakan tugas. Kita memiliki kewajiban untuk mengerjakan tugas, maka kita juga berhak untuk mendapatkan nilai dari tugas tersebut. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak akan ada hak tanpa kewajiban. Sekian video podcast dan pembahasan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.